Halo, assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas atau mempraktekkan tentang gimana sih cara menghitung titik berat suatu bidang melalui praktikum, gitu kan ya. Di video yang kemarin kan kalian udah diberitahu gimana sih cara menghitung titik berat menggunakan persamaan ya. Nanti kalian bisa lihat lagi videonya. Nah, hari ini kita langsung pakai alat, gitu kan ya. Jadi apa aja sih yang dibutuhkan? Yang pertama, kalian akan membutuhkan bidang yang akan kalian hitung. Jadi ibu bikin kayak gini. Ini bidang yang ibu bikin. Ini ibu bikin pakai bekas sepatu, gitu kan ya. Nah, nanti apalagi yang kalian butuhkan, kalian butuh statif. Ini kalau di lab sih sebenarnya ya. Kalau misalnya di rumah kalian bisa apapun lah. Yang penting kalian butuh sesuatu untuk menggantungkan, gitu kan ya. Jadi di sini nanti ada tali dan di sini ada beban. Bebannya nanti pastikan yang lebih yang berat, gitu kan ya. Nanti supaya si talinya itu dia tegak, gitu kan ya. Nah, langkah pertama untuk menentukan titik berat adalah yang pertama, kalian bikin lubang di bidang ini di mana aja bebas di pinggir-pinggirnya. Jadi kalau misalnya ibu nih, ibu bikin lubangnya di sini. Jadi ibu kasih lubang di sini, gitu kan ya. Ibu kasih lubang di sini dan ibu kasih lubang di sini di bawah. Jadi ada 3 lubang. Bikin 3 lubang, paham ya? Setelah itu nanti lubang ini diapain, Bu? Setelah kalian menggantungkan tali sama beban seperti ini, nanti kalian gantungkan si beban ini. Jadi ibu pakai jarum pentul di sini. Jadi masukkan ke sini, masukkan ke si lubang yang tadi dibikin satu-satu. Setelah itu kalian gantungkan di tali. Kalau ibu sih ditusukin ke talinya aja ya, ibu pakai tali wol, gitu kan, untuk memudahkan. Kalau pakai benang sih kayaknya susah. Jadi cari tali yang lebih lebar ya. Nah, ibu tusukkan seperti ini. Nah, ketika ditusukkan, nanti kan dia akan tergantung nih si bebannya. Jadi si bebannya itu akan tergantung. Kalau bisa kalian lihat seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi dia bebannya tergantung. Sebentar, biar kelihatannya. Nah, bebannya tergantung. Setelah bebannya tergantung ini, kalian tandai 2 titik yang dilewati oleh tali. Jadi ditandai 2 titik yang dilewati oleh tali. Misalnya satu di bagian atas tandain sini, satu di bagian bawah tandain sini gitu. Nanti buat apa? Nanti kalian akan tarik garis di situ, gitu kan ya. Jadi ibu tandain dulu, sebentar ibu putar ya. Jadi ibu tandain 2 titik yang dilewati oleh tali. Nah, ibu tandain sini. Jadi satu, kalian harus pastikan dia diam ya, si bendanya ya. Tandai 1, tuh, tandai lagi yang di bawah. Nah, gitu. Sudah dapat 2 titik, nanti kalian tarik garis. Ibu lepas dulu ya. Ibu tarik garis. Seperti ini. Kalau kalian lihat nanti ada garis yang ibu bikin itu berdasarkan titik yang tadi ibu bikin, kayak gitu ya. Nah, sekarang lakukan untuk lubang yang sisanya. Sekarang ibu bikin yang lubang sisanya. Ibu masukin dulu ya ke lubangnya. Seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian lihat di sini udah ada 3 garis. Jadi kalau kalian lihat ternyata garis yang kalian bikin, yang ibu bikin maksudnya, yang ibu bikin itu dia berpotongan di 1 titik. Yang ini. Ini berpotongan di 1 titik. Artinya apa? Titik tersebut adalah titik berat, gitu ya. Paham ya? Itu kalau pakai praktikum kayak gitu. Nah, sekarang gimana kalau kita ngebuktiin berdasarkan perhitungan? Jadi kita akan hitung menurut persamaan yang kalian pelajari kemarin, gitu ya. Nah, sekarang kita hitung ya berdasarkan persamaan yang kalian pelajari kemarin. Jadi tadi kita kan di percobaan sudah menentukan berbagai titik ya. Jadi ini titik beratnya. Nah, gimana cara ngeceknya? Kita ukur dulu masing-masing ukuran si bidang ininya, gitu kan ya. Jadi ibu hitung. Jadi ini ibu hitung dulu berapa senti. Jadi
pakai penggaris gitu ya, ibu hitung. Nah kalau kalian lihat di sini, ini ternyata yang ini panjangnya kalau misalnya dihitung di sini adalah 15 cm gitu kan ya. Jadi yang bawah ini nih, ini 15 cm. Ibu tandain dulu ya. Ibu tulis 15 cm. Ini 15 cm. Nanti baru kita ukur lagi yang bagian ini, yang pinggir ini. Jadi setiap sisinya kalian ukur gitu ya. Nanti kalian ukur, nanti tandain di situ berapa senti ya. Jadi ukur dulu. Jadi ini ternyata pas diukur dia ternyata ini 5 cm. Ini 5 cm. Ini 10 cm. Nah, seperti ini. Jadi di sini kalian sudah dapat ukuran. Jadi dari ini Bu senti ya, dari sini sampai sini itu 15 cm, dari sini sampai sini itu 5 cm, dari sini sampai sini ini 5 cm, dari sini sampai sini ini 5 cm, dari sini sampai atas itu 10 cm, kayak gitu kan ya. Nah sekarang ini plot di sumbu X sama sumbu Y. Jadi diplot ke sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X nya di mana? Sumbu X nya sebelah sini nih. Jadi ini sumbu X, sumbu Y, yang ininya sumbu X gitu ya. Jadi diplot gitu kan ya. Kita lihat. Oke, sekarang kita hitungnya. Jadi ini ceritanya ibu udah plot ke papan tulis nih. Jadi kalian menentukan sumbu X sama Y nya tuh di mana ya. Pastikan sumbu X sama sumbu Y nya tuh di ujung. Jadi kalau misalnya ini kelihatan lah ya. Jadi kalau misalnya dibikin sumbu X itu, jadi yang di sini, ini yang di pinggir, ya. Nah yang di bawah. Jadi ini adalah sumbu X-nya, gitu kan ya. Yang ini sumbu X-nya, kelihatan nggak ya? Ini sumbu X, gitu ya. Nanti sumbu Y-nya sebelah sini. Nah, ini sumbu Y-nya. Gitu. Jadi yang ini adalah sumbu Y. Jadi dia di pinggir bidang kayak gitu kan ya. Nah udah gitu nanti kalian kan udah ukur nih tadi ukurannya berapa. Jadi kalau misalnya yang di sini kan tadi dari sini sampai sini kan 15 cm, gue tulisnya 15 gitu kan ya. Tadi dari sini sampai sini 5 cm, jadi gue tulis 5. Nanti di sini dia 10 cm, jadi ini 10 gitu. Jadi ada 5, ada 10 sama ada 15 gitu kan ya. Nah nanti yang tadi di sini ibu ukur tingginya pakai penggaris, di sini dia berapa? Dia tingginya 5 cm, gitu kan ya. Nanti paling tinggi di sini ada di sini sampai sini 10 cm, berarti di sini ada 10 cm, gitu kan ya. Nah jadi kan jadi gambarnya kayak yang kemarin, gitu kan. Jadi kita membuktikan benar nggak sih kalau misalnya pakai percobaan sama perhitungan hasilnya sama, gitu kan ya. Nah udah gitu, jadi seperti biasa nanti kalian lakukan seperti perhitungan yang kemarin. Jadi pokoknya tempelin bendanya kayak gini di kertas sih sebenarnya ya. Nanti kalian bikin sumbu X-nya di bawah, paling bawah bidang sama paling pinggir bidang. Bidangnya kayak gimana pun pokoknya dia di bawah sama di pinggir. Kayak gitu kan. Nanti kita hitung. Nah, jadi kita kan mau menentukan berapa besar titik berat bidang di samping ini ya. Jadi ini yang di percobaan. Jadi kalau misalnya ini gambar itu jadinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di situ kan ada dua bidang ya. Ada bidang yang warnanya hijau, ada bidang yang warnanya pink. Karena ada dua bidang, berarti yang dicari adalah dua ya. Jadi nanti kalau misalnya ditulis nanti di sini jadi X sama dengan X1A1 ditambah X2A2 dibagi A1 ditambah A2. Ini untuk sumbu X nya. Sedangkan untuk sumbu Y nya berarti tinggal diganti, berarti Y1A1 ditambah Y2A2 dibagi A1 ditambah dengan A2, kan gitu ya. Nanti kita tinggal masukin angkanya berapa, masukin angkanya berapa. Sebelum masukin ke angkanya berapa, berarti kan kita harus tentukan dulu berapa besar masing-masing ya. Berarti kita harus tahu nih berapa besar
X1, X2, Y1, Y2, A1 dan A2. Nah, kalau misalnya dilihat di sini, X1 itu kan tengah-tengah bidang 1 di sumbu X. Kalau X2 berarti tengah-tengah bidang 2 di sumbu X gitu kan ya. Kalau misalnya ibu misalkan nih, ini yang warna pink ibu namain bidang 1 dan warna hijau ini ibu namain bidang 2 gitu kan ya. Berarti kalau yang disebut sebagai X1 yang mana? Nah, cara ngitungnya kan kemarin ujung tambah ujung bagi 2 gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya yang pink ini yang bidang 1, ini kan ujung bagian bawahnya alasnya itu kan di sini ujungnya 0 nih. Yang satu lagi ujungnya di sini adalah 15, berarti 0 tambah 15 bagi 2 berarti 7,5. Nah, kalau untuk yang bidang 2 itu kan alasnya di sini nih ujungnya nih, ini 1, ini 1. Kalau yang ini ujung yang pertama itu angkanya berapa? Angkanya ke angka 5. Yang satu lagi angkanya ke angka 10, berarti ujung tambah ujung bagi 2 berarti 5 tambah 10, 15 dibagi 2 berarti sama 7,5 gitu ya. Itu yang X. Nah, sekarang kalau misalnya sumbu Y itu kan ngelihatnya yang sumbu Y lihatnya sama, tapi kalau misalnya kita lihat yang pink dulu ya, yang satu, yang pink itu kan ujungnya itu yang ini nih di sumbu Y, ujung satu lagi ini adalah 5, berarti kalau mau tahu berapa XY satunya berarti 0 tambah 5 bagi 2 berarti 2,5 gitu kan ya. Nah, kalau untuk Y2 itu ujungnya di sini di sumbu Y ya, lihatnya ya, ini ujungnya. Nah, ujung yang satu lagi ada di atas di sini gitu, berarti yang satu ke 5, yang satu ke 15, berarti 5 tambah 15 20 bagi 2 berarti 10. Dapat deh ini X1, X2, Y1 dan Y2. Nah, kalau untuk A1 itu luas itu hati-hati lihatnya yang pinknya aja ya. Kalau lihat yang pink itu kan berarti yang disebut sebagai panjang kali lebar itu kan yang ini panjangnya di sini nih. Nah, ini panjang dikali lebar yang ini. Berarti ini 15, yang A1 ya, 15 dikali lebarnya berarti tingginya adalah 5. 15 dikali 5 berapa? Berarti berapa tuh? 75 gitu kan ya. Nah, kalau yang hijau panjang kali lebar berarti yang ini panjang, panjangnya berapa? Ini 10. Bukan 15 tapi 10 karena 15 dikurangi 5 berarti dia 10. Nah, yang disebut lebarnya yang ini. Ini lebarnya berapa? Lihat, ini angkanya itu adalah 5. Jadi di sini ada 5 sama ada 10, selisihnya berapa? 5. Berarti luas yang kedua adalah 10 dikali 5. Jadi isinya ada berapa? 50. Gitu kan ya. Nah, udah dapat X1, Y1, A1, X2, Y2, A2. Berarti kan tinggal dimasukin nih, tinggal masukin ke sini ya. Kita lihat. Nah, kita lihat yang X1 dulu. Jadi di sini X1-nya berapa? X1-nya 7,5 dikali A1-nya 75 ditambah gitu kan ya. X2-nya juga sama 7,5 dikali luas A2-nya adalah 50 dibagi gitu kan ya. A1 tambah A2 berarti 75 ditambah dengan 50. Itu yang X-nya. Kalau untuk yang Y Y-nya berarti yang ini 2,5 dikali 75 ditambah 10 dikali 50 dibagi 75 ditambah dengan 50 gitu kan ya. Kita tinggal lihat hasilnya di sini. Jadi yang ini berapa isinya gitu kan ya. Nanti kita tinggal hitung. Nah, jadi yang X isinya itu berdasarkan perhitungan di atas ya, yang ini. Jadi yang X dapatnya itu adalah 7,5, sedangkan yang Y itu dapatnya adalah 5,5. Jadi berapakah besar koordinatnya? Koordinatnya itu kan dinyatakan dalam bentuk X, Y. Berarti ini 7,5, 5,5. Itu ya isinya.